Bangsa ini lahir dari kesadaran, juga ide dan gagasan. Kesadaran akan pentingnya kemerdekaan berdasar kesetaraan, berdasar kebinekaan. Gagasan berkembang menjadi cita-cita membangun bangsa dan negara untuk semua. Gagasan membentuk bangsa dan negara bernama Indonesia. Gagasan menjadi jantung yang memompa cita-cita. Gagasan membuat kita memiliki visi, memiliki mimpi, punya harapan akan masa depan. Gagasan menjadi intisari berdirinya bangsa dan arah langkahnya kaki-kaki. Dan inilah Gagas RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Gagas RI episode ketiga ini dengan tema ekonomi, keadilan, dan kemanusiaan membawa memori saya pada kerisauan intelektual Profesor Ekonomi di Columbia, New York, Profesor Joseph Stiglitz. Peraih Nobel Ekonomi tahun 2001 ini risau tentang ekonomi yang terjadi di Amerika. Sistem ekonomi yang ternyata membawa kegagalan pada mayoritas warga Amerika. Jadi apa yang terjadi adalah ekonomi yang justru tidak berpihak kepada mayoritas warga Amerika. Itu kerisauan pertama. Kerisauan kedua adalah tentang keadilan yang juga tidak berpihak kepada mayoritas warga Amerika. Anak-anak di sekolah selalu mengucapkan tanda kesetiaan pada bangsa Amerika yang ditutup dengan liberty and justice for all, tetapi kata Profesor Stiglitz, perkembangan keadilan di Amerika bukan social justice for all, tetapi social injustice to so many people. Kerisauan Profesor Joseph Stiglitz tentang ekonomi, keadilan, itulah yang menginspirasi dia untuk akhirnya menerbitkan satu karya penting tentang The Price of Inequality. Satu karya besar yang begitu khawatir tentang betapa mahalnya harga sebuah kesenjangan bagi masa depan kemanusiaan itu sendiri, bagi masa depan Republik Amerika. How today's divided society endanger our future. Itu subtitle dari karya Profesor Stiglitz. Saya memulai ini dari konteks Amerika, karena di Indonesia saya menemukan seorang agamawan, seorang yang sekarang dipanggil Buya Haidar Nasir, yang memiliki kerisauan intelektual yang kurang lebih sama. Di Amerika kita menemukan Profesor Joseph Stiglitz, di Indonesia kita menemukan Profesor Haidar Nasir. Beliau risau tentang keadilan dan seringkali Buya Haidar membawa memori kolektif kita pada cita-cita keadilan yang diletakkan oleh ibu dan bapak pendiri bangsa. Dan seringkali Buya Haidar merujuk pada konsep negara yang itu didedikasikan untuk berlaku untuk semuanya. Pada pidato 1 Juni 1945, jelas sekali bahwa Indonesia didesain sebagai negara untuk semuanya dengan visi kuat tentang keadilan sosial. Profesor Haidar Nasir membawa kita untuk menjiwai pikiran-pikiran besar para pendiri Republik ini. Dan mengajak kita untuk melihat kenyataan hari ini.
dia temukan betapa banyak ketidakadilan sosial yang justru menelantarkan kaum fakir miskin. Jadi tema keadilan yang diadres oleh Profesor Stiglitz juga malam ini akan diadres oleh Buya Haidar Nasir. Itu satu tema keadilan. Juga tema tentang kemanusiaan misalnya. Lagi-lagi Buya Haidar membawa kita untuk kembali 78 tahun silam tentang kemanusiaan yang adil, yang mestinya menjadi ikatan kita untuk merawat Republik ini. Tapi apa yang terjadi setelah 78 tahun kemudian adalah kesenjangan sosial, ketimpangan, stunting, dan masalah-masalah sosial lain. Ada banyak sekali yang beliau address untuk tema malam ini yang memaksa kita, memberikan inspirasi pada kita untuk berpikir besar tentang Indonesia. Indonesia yang diletakkan secara brilian oleh Bapak Ibu pendiri bangsa yang orientasinya bukan pada orientasi medieval Islam, tapi dengan pikiran-pikiran modern. Mereka membaca John Locke, mereka membaca Thomas Jefferson, mereka membaca Rousseau. Itu artinya apa? Artinya mereka memproyeksikan Republik ini dengan visi negara bangsa modern. Karena itulah tema keadilan, tema kemanusiaan, dan tema masa depan Republik yang setara itu menjadi tema besar yang pada malam ini akan disampaikan dengan cara yang santun, yang kritis, dan sekaligus penuh optimisme. Nah, optimisme ini saya berikan satu penekanan, karena apa? Karena Buya Haidar itu selalu berada di kota-kota Indonesia. Dari Papua, beliau sedang merancang satu amal usaha Muhammadiyah. Dari Kupang, dari Medan, dari berbagai tanah air. Untuk apa? Untuk mempersiapkan apa yang kita proyeksikan sebagai Indonesia Emas 2045. Dengan bertumpu pada 3 instrumen, yaitu adalah pertama pendidikan, yaitu melalui rumah sakit, yang kedua kesehatan, pendidikan melalui universitas, yang kedua kesehatan melalui rumah sakit, yang ketiga ekonomi melalui UMKM itu. Dan siapapun yang bicara tentang Indonesia Emas, 3 komponen ini adalah komponen terpenting yang Buya Haidar terus kerjakan, merawat warisan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan sekarang begitu pesat tumbuh di seluruh pelosok tanah air. Karena itu malam ini kita memperoleh satu kehormatan atas kesediaan Buya Haidar di tengah jadwalnya yang begitu padat untuk memberikan pencerahan tentang Indonesia, yang melihat kembali cita-cita Indonesia yang telah diletakkan oleh pendiri bangsa, tapi juga melihat kenyataan Indonesia hari ini. Agar apa? Agar proyeksi Indonesia ke depan itu selalu terinspirasi dengan ide-ide besar yang telah diletakkan oleh para pendiri Republik ini. Terima kasih, saya persilahkan kepada Buya Haidar untuk memberikan pidato malam yang penuh berkah ini, sekaligus kita memperingati kembali setahun wafatnya Buya Syafi'i Ma'arif. Semoga beliau bahagia di sisi Tuhan dan kita selalu mewarisi warisan Buya Syafi'i Ma'arif untuk kebaikan Indonesia ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Budiman, juga moderator Mas Sukidi, serta 3 panelis yang hebat, Mas Arief Budimanta, Mbak Henry Safarini, kemudian Mbak Mutia
Gani Rahman, Gagas RI yang tadi telah disampaikan oleh Mas Budiman, juga oleh Mas Sukidi, merupakan jembatan kita untuk bukan hanya membaca Indonesia saat ini, tapi juga merenungkan ulang kita para elit dan seluruh warga bangsa tentang Indonesia dengan segenap keindonesiaannya. Indonesia lahir, satu di antara yang kuat adalah karena gagasan. Bahkan sejak awal abad 20 ketika terjadi pergerakan nasional, lahir berbagai gerakan dari banyak aliran, baik nasionalisme, keagamaan, dan berbagai aliran lain. Juga mereka hadir untuk menggagas Indonesia yang akan merdeka. Termasuk gerakan perempuannya, satu di antaranya adalah Aisyah yang ikut merancang gagasan Indonesia merdeka dari pergerakan perempuan yang melahirkan Kongres Perempuan pertama. Bahkan di akhir Mei sampai pada bulan Juni, para pendiri, pejuang, dan tokoh bangsa yang tadi disebut sebagai ibu dan bapak bangsa, itu mereka berdebat tentang fondasi keindonesiaan untuk menemukan apa dasar negara Republik Indonesia. Dengan segala dinamikanya, bahkan di tahun 56 sampai 59 dalam titik sidang konstituante yang buntu tetapi sejatinya adalah tempat untuk mempertemukan berbagai gagasan-gagasan yang awal memang belum tuntas. Nah, problem kita sebagai bangsa saat ini adalah kita tidak punya kesinambungan di dalam merajut gagasan dasar yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Bahkan mulai ada kecenderungan distorsi, ada juga stagnasi, bahkan ada deviasi, ada penyimpangan, dan disinilah saya akan mengajak kita untuk mendiskusikannya. Subtema memang soal ekonomi, soal keadilan, soal kemanusiaan. Mungkin soal ekonomi saya tidak bidang pada aspek yang akademik dan bersifat teoritik, tetapi kita menjadi bagian dari bangsa yang berusaha untuk mewujudkan ekonomi sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Saya akan mengutip 3 pandangan yang akan kita jadikan sebagai titik tumpu mengecek seberapa jauh gagasan keindonesiaan itu masih bersambung atau mengalami lags. Ya. Yang pertama pandangan dari Mr. Supomo ketika sidang atau menyampaikan pidato di sidang BPUPK. Dia mengatakan bahwa Indonesia yang akan kita merdekakan dan akan kita bangun setelah merdeka bukan Indonesia yang hanya ragad fisik, tetapi Indonesia yang bernyawa. Dia menggunakan kata bernyawa. Artinya dia menyatakan bahwa Indonesia itu punya jiwa. Bung Karno yang sangat monumental dengan pidatonya 1 Juni, di antara bagian ketika dia membahas tentang nasionalisme, dia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara untuk semua, bukan negara untuk satu orang atau untuk satu golongan saja. Entah itu golongan bangsawan atau golongan yang kaya, Indonesia adalah negara untuk semua. Lalu yang ketiga saya akan mengutip pandangan Bung Hatta ketika dia menjelaskan tentang pasal 33 sebelum amandemen tentu saja. Di mana di sana kita membaca bahwa perekonomian Indonesia atau nasional itu disusun berdasar asas kekeluargaan. Kemudian sumber-sumber produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya hajat hidup orang banyak. Dari situ Bung Hatta menyimpulkan bahwa ekonomi Indonesia itu adalah ekonomi terpimpin, di mana negara hadir untuk mengangkat derajat mereka yang tidak beruntung. Lalu itulah yang kemudian disimpulkan sebagai ekonomi kerakyatan. Nah, ketika Indonesia berjalan dalam perjalanan 77 tahun dan 3 bulan lagi kita akan merayakan ke-78, kita perlu merenungkan kembali hal-hal mendasar tentang bangsa ini, tentang ekonomi, tentang keadilan, tentang kemanusiaan, bahkan mungkin juga nanti tentang kemarin sudah dibahas tentang agama dan lain sebagainya. Yang pertama, saya akan mengajak kita tentang bangunan Indonesia. Indonesia sebagai sebuah tanah air, sebagai sebuah negara bangsa, itu anugerah Tuhan terbesar yang sebenarnya kalau kita menjadi umat beragama dan bangsa Indonesia yang punya fondasi agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa, akan merawat Indonesia yang mahal dan anugerah Tuhan ini. Betapa ini negara besar, negara kepulauan terbesar dan terluas, kaya raya. Bahkan kalau saya boleh pakai metafora M. Auwe Brouwer ketika bicara atau menulis tentang Tatar Pasundan, bahwa kalau kita tarik ke Indonesia, Indonesia itu adalah bumi yang diciptakan ketika Tuhan tersenyum. Atau bahkan lebih jauh lagi, limpahan rahmat dan kasih sayang Tuhan itu tercermin di dalam Indonesia sebagai sebuah tanah air. Kemudian bahkan dalam perjalanan sejarah untuk menjadi Indonesia, kita juga bersyukur para pejuang dan seluruh kekuatan bangsa sebelum lahir Indonesia merdeka. Mereka berani berkorban melawan penjajah dengan darah, dengan jiwa, dan seluruh apa yang mereka miliki. Dan itu adalah modal heroisme, modal nasionalisme yang tidak bisa dibeli di tempat lain. Yang ketiga, setelah kita merdeka, kita punya konstitusi yang pembukaan UUD 45 sesungguhnya mengandung nyawa dari gagasan Indonesia merdeka. Yang poinnya kalau kita simpulkan ada 5. 1, Indonesia menjadi negara merdeka dan setelah kita merdeka itu punya pandangan kuat bahwa kita menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi karena tidak sejalan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian yang kedua, bahwa kita punya cita-cita untuk merdeka dan ternyata kita bisa merdeka itu karena perpaduan dari rahmat Tuhan. Sekaligus juga hasil dari perjuangan luhur rakyat Indonesia untuk meraih peri kehidupan yang bebas. Yang ketiga, cita-cita nasional bahwa Indonesia merdeka itu ingin melahirkan negara bangsa yang merdeka, yang betul-betul merdeka, dulu sampai kapanpun juga, kemudian bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang keempat, dasar negara, yang oleh Bung Karno disebut sebagai filosofis Grundslag. Itulah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kelima adalah kewajiban konstitusional pemerintah Republik Indonesia. Termasuk untuk yang saat ini dan ke depan. Bahwa mereka punya kewajiban konstitusional, yakni menjaga
sumpah darah dan bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menegakkan perdamaian dunia. 5 prinsip ini sebenarnya nyawa dari Indonesia. Nah, pertanyaan kita saat ini, apakah para elit, penyelenggara negara, seluruh komponen bangsa, termasuk rakyat, menghayati betul prinsip dan nyawa Indonesia itu untuk kemudian kita implementasikan di dalam kehidupan kebangsaan. Ini perlu checklist. Dan kita melihat bahwa ada beberapa yang mengalami deviasi. Ada beberapa hal yang mengalami stagnasi, ada beberapa hal yang mengalami distorsi. Coba pertama kita lihat dalam hal ekonomi. Saya mengangkat tiga crucial point kita. Pertama tentang korupsi. Korupsi, kata Pak Mahfud, sudah menggila. Ini keluar dari Menko Polhukam yang tentu punya otoritas. Nah, pertanyaan kita adalah, ketika korupsi sudah menggila, itu lalu bagaimana kita dan seluruh institusi yang ada di negara punya komitmen kuat memberantas korupsi. Sekarang mulai muncul bahwa korupsi dan pemberantasan korupsi mengalami stagnasi, bahkan mulai ada politisasi. Apakah itu yang kita kehendaki dalam hal pemberantasan korupsi? Sampai-sampai Mas Sukwidi menulis tentang kemiskinan di tengah ketamaan. Atau Mas Usman Hamid bilang bahwa atas nama negara aku kaya raya dan atas nama negara aku foya-foya. Persoalannya adalah jelas bagi mereka yang korup, mereka tidak memahami sukma dari negara ini hadir. Dan bagaimana para pejuang bangsa kita mengorbankan jiwa untuk Indonesia hari ini. Yang kedua, utang luar negeri. Setiap rezim, setiap akademisi, setiap pengambil keputusan yang pro utang tentu saja punya argumentasi. Dan alhamdulillah katanya utang luar negeri kita yang 7,7 hampir 8.000 triliun itu masih aman dan terkendali. Kita bersyukur dan kita sebagai warga bangsa tentu merasa itu ya terjamin untuk aman dan terkendali. Tetapi persoalan utang kan Mbak Henry tentu nanti akan tahu, lebih tahu, bukan sekedar konteksnya adalah prosentase dalam konteks produk domestik bruto kan, tetapi juga utang terkait dengan bagaimana soal korupsi, soal penyimpangan, soal beban proyek-proyek nasional. Kemudian ke depan, apakah kita perlu ada konsensus baru? Setiap pemerintahan punya ambang batas untuk boleh sekian dan boleh tidak berutang. Gitu. Karena kalau nanti satu fase melahirkan utang terus terakumulasi, suatu saat jangan-jangan Indonesia menjadi negara gorim. Negara gorim itu negara yang tutup lubang, ganti lubang gitu ya. Kemudian akhirnya tidak bisa bayar utang, lalu berubah menjadi mustahik. Dia berhak untuk memperoleh zakat, infak, sodakoh dari negara yang kaya. Jadi ada pertanggungjawaban moral di sini. Bukan soal bahwa ini aman dan tidak aman. Lalu yang ketiga, kemiskinan dan kesenjangan sosial. Ini persoalan yang serius. Saya dan kita tahu bahwa setiap pemerintahan punya komitmen. Pak Jokowi di tahun 2016 bahkan dengan bagus memperkenalkan istilah New Economic Policy. Mas Arief Budimanta tentu lebih tahu soal ini. Nah, implementasi dari mengatasi kesenjangan tentu perlu dalam kebijakan-kebijakan yang progresif. Kami yang berada di akar rumput itu sudah berterima kasih bahwa ada langkah-langkah setiap fase pemerintahan. Tetapi tampaknya mengalami stagnasi. UMKM
Ya, seperti itu saja berjalan di tempat. Kita berkehendak ada langkah progresif di mana usaha untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, menyelesaikan kesenjangan, memang harus ada langkah-langkah politik yang berani. Oke, kita tidak setuju bahwa tidak ada konfrontasi antara ekonomi kecil, menengah, mikro dengan yang konglomerasi. Gitu ya. Jika itu memang menjadi bagian dari komitmen kita membangun ekonomi yang kuat. Tetapi seberapa jauh kebijakan-kebijakan itu menjadi kebijakan yang inherent dengan negara yang punya policy seperti juga membangun yang lain. Jadi negara berani bertaruh demi UMKM. Saya pikir ini perlu ya. Nah, ada problem besar di balik 3 persoalan ini. Nanti ditambah soal ketidakadilan sosial dan bagaimana susahnya kita menegakkan keadilan. Ada problem ekonomi politik tentang oligarki. Saya hanya mengajak kita untuk checklist apakah praktek oligarki, ekonomi dan politik yang mungkin akumulatif dari setiap fase ke fase gitu ya. Tanpa kita ingin berbicara tentang satu fase pemerintahan, itu sejalan dengan apa yang digagas oleh Bung Karno, oleh Bung Hatta, dan tokoh-tokoh pendiri Republik ini. Saya yakin tidak sejalan, bertentangan. Tetapi bagaimana kita keluar dari oligarki ini? Di bidang politik misalkan, kecenderungan oligarki kan selalu memupuk kekuasaan. Di mana saja sumbernya. Dan kekuasaan itu seperti obat bius gitu ya. Nah, seberapa jauh kita punya border, punya batas untuk oke lah di setiap negara selalu ada kecenderungan oligar gitu ya. Tetapi apakah kita akan membuka pintu oligarki itu seluas-luasnya persis bersamaan setelah kita reformasi, negara ini menjadi negara yang sangat liberal di bidang ekonomi, politik, dan budaya. Disinilah terjadi lags antara apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dengan saat ini. Kita perlu memperbincangkan soal kecenderungan liberalisme, kapitalisme yang sangat terbuka dan diperkuat oleh oligarki. Bahkan boleh jadi oligarki politik itu akan terus bersenyawa di dalam kepentingan-kepentingan mengakumulasikan target-target kekuasaan. Dan ini bisa bermasalah. Karena nanti akan terjadi pemupukan kekuasaan, mungkin tidak di satu tangan, tetapi di dalam satu kelompok yang besar. Maka tidak heran kalau setiap undang-undang, konon sekarang sudah ada berapa puluh undang-undang yang akhirnya lolos, padahal itu merugikan masa depan bangsa. Kita perlu memperbincangkan dengan argumen yang kuat, dengan ruh dan nyawa keindonesiaan yang autentik, tanpa kemarahan, bila perlu tanpa saling menyalahkan. Tapi apakah kita sebagai bangsa terbuka untuk membicarakan soal ini? Orang mulai berpikir bahwa kekuatan oligarki juga selain di ekonomi, ke politik, lalu merancang sampai pemilu, harus berapa pasangan, dari 1 mungkin sampai 10, tergantung pada kekuatan-kekuatan oligar ini. Untuk apa sebenarnya? Untuk kepentingan siapa? Ini persoalan yang serius sebenarnya, harus kita bicarakan. Yang terakhir soal keadilan, kata Buya Syafi'i Ma'arif, sila keadilan sosial. Sila kelima adalah sila yang paling terlantar. Saya pikir satu kesatuan. Maka sebenarnya kalau gagasan New Economic Policy itu diwujudkan, soal ketimpangan dan ketidakadilan sosial itu akan menjadi ada formulasi baru buat Indonesia ke depan. Oke, tidak saat ini, tetapi bisakah para elit, termasuk yang mau berkontestasi pada 2024, memperbincangkan persoalan-persoalan krusial ini? Kalau tidak, siapapun yang memperoleh mandat oleh rakyat, dia akan punya beban berat.
beban korupsi, beban utang luar negara, beban kesenjangan dan kemiskinan, plus beban menghadapi oligarki. Yang itu tidak mudah. Nah, yang terakhir saya ingin menutup dengan bahwa problem kemanusiaan itu juga terkait dengan problem sosial, ekonomi, dan politik. Ketika kita membiarkan persoalan korupsi, persoalan utang negara, persoalan kesenjangan, persoalan kemiskinan, oligarki, bahkan kita masih belum mendaftar soal seberapa jauh pengurasan sumber daya alam di Republik ini. Di samping kita juga memberi apresiasi pada keberhasilan untuk renegosiasi terhadap beberapa proyek besar misalkan. Dan kita berharap bahwa itu dilanjutkan juga untuk proyek-proyek yang lain. Tetapi lebih jauh lagi, para kontestan pemilu 2004, baik di eksekutif maupun di legislatif, mereka mulai beradu gagasan soal ini. Sampai kapan membicarakan soal ketemu pasangan, itu harus sudah selesai. Dan kita berharap juga dalam konteks kemanusiaan ada dua hal. Satu, bahwa persoalan-persoalan tadi menyangkut hajat hidup masyarakat, hajat hidup rakyat, bahkan hajat hidup Indonesia. Supaya Indonesia tetap punya nyawa, tidak sekedar rakyat fisik. Nah yang kedua, bahwa Indonesia harus jelas arahnya. Ke depan kita tidak lagi, ada stagnasi, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau distorsi, deviasi dari cita-cita para pendiri bangsa, saya yakin bahwa kontestasi pemilu yang begitu mahal itu kemudian hanya menjadi beban bagi generasi yang akan datang. Maka mari kita kawal. Pemilu 2024 itu juga memastikan bahwa para elit yang berkontestasi mulai berbicara tentang gagasan tentang Indonesia, keindonesiaan, dan masa depan Indonesia. Agar Indonesia tetap menjadi milik kita semua. Bukan Indonesia milik satu golongan, bukan Indonesia milik satu orang, dan bukan Indonesia milik satu kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Haidar Nasir atas pencerahannya yang kritis dan santun. Ada sejumlah isu penting yang saya kira penting kita perbincangkan malam ini. Pertama, kerisauan beliau dan mengingatkan kembali tentang gagasan besar dari Supomo, itu nama kecil saya, tapi sering sakit-sakit akhirnya diganti nama Sukidi, tentang Indonesia yang bernyawa. Nah, ini penting kita tekankan, kenapa? Karena setelah hampir 78 tahun, kita tumbuh menjadi nation without soul. Dengan praktek korupsi yang merajalela, dengan praktek politik uang yang menjadi penjelasan tunggal kenapa para wakil rakyat dan pejabat-pejabat terpilih. Karena itu kita mengingat kembali tentang pentingnya kita tumbuh menjadi satu bangsa dengan jiwa, dengan karakter. Nation and character building yang diamanahkan Soekarno, itulah yang mengantarkan kita pada Indonesia yang lebih beradab. Itu pertama. Yang kedua, kerisauan Buya Haidar tentang kemiskinan, ketidakadilan sosial, kesenjangan, itu menandakan bahwa ada yang salah dalam perjalanan panjang kita. Dan karena itu Buya Haidar mengingatkan kembali kepada kita semuanya tentang pikiran-pikiran besar yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa tentang pertama, negara ini didirikan for all people. Not just for few. Jadi watak dasar negara ini adalah inklusif dan setara. Inklusif dan setara.
Dan yang kedua yang diingatkan oleh Buya Haidar adalah orientasi utama dalam penyelenggaraan negara itu adalah bermuara pada keadilan sosial. Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945 bertanya, apakah kita mau mendirikan negara di mana kaum kapital merajalela atau kita mau mendirikan negara di mana rakyat sejahtera? Pilihan Bung Karno jelas, pilihan kedua. Kita ingin mendirikan negara berdasarkan asas kesetaraan, meaning kesejahteraan menjadi milik bersama. Ini diingatkan begitu penting oleh Buya Haidar, dan saya kira yang terakhir adalah visi beliau untuk menciptakan ekonomi yang berkeadilan. Dan saya kira 3 poin itu semoga saya bisa menyarikan secara baik apa yang menjadi kerisauan dan sekaligus visi optimisme Buya Haidar ke depan untuk Indonesia yang lebih baik. Saya mengundang kembali Buya Haidar untuk duduk di panggung. Ini pertama kali saya sebagai kader Muhammadiyah duduk satu podium dengan Buya Haidar. Terima kasih Buya Haidar. Kader melebihi gurunya ini. Malam ini kita dapat kehormatan dengan kehadiran 3 tokoh yang sebenarnya seperti kata Buya Haidar sangat menguasai tema besar malam ini. Pertama, Ibu Mayutia Gani, terima kasih atas kehadiran Ibu, kesediaan Ibu. Beliau adalah sosiolog yang sangat terkemuka dalam bidang pembangunan, dan nama harum beliau memberikan inspirasi pada Kompas Gramedia untuk ikut memberikan sumbangsih pada pertemuan malam ini. Yang kedua tentu saja ekonom senior yang sangat akrab dengan kita, Ibu Hendri Saparini, pendiri dan ekonom Core Indonesia. Dan terakhir yang ketiga adalah utusan Bapak Presiden Jokowi, Mas Ari Budimanta. Tadi di ruang VIP saya candain beliau tentang kesetiaan pada forum malam ini, kesetiaan pada Bapak Presiden dan kesetiaan pada Buya Haidar. Karena beliau staf khusus dari Bapak Presiden dan anggota pengurus PP Muhammadiyah. Hasilnya kesetiaan pada Indonesia. Pada Indonesia. Saya persilahkan kepada Ibu Mayutia untuk memulai. Selamat malam Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih Pak Haidar Nasir yang telah menyampaikan analisa tentang kondisi ekonomi politik negara kita berdasarkan moral kehidupan berbangsa untuk seharusnya menjadi arah kebijakan negara. Perkenankan saya ingin menambahkan mengapa keadilan dan kemanusiaan itu sebenarnya secara mekanisme sosial itu sendiri, sebenarnya itu memang berjalan. Pertama, tentu saja kita nggak boleh lupa bahwa pembangunan itu kan artinya menjadi lebih baik gitu ya. Nah jelas bahwa menjadi lebih baik bukan hanya pembangunan materi, meskipun katakanlah peningkatan untuk seluruh masyarakat. Tetapi pembangunan itu membangun kultur dan kecakapan, membangun kohesi dan membangun moral sesuai dengan tantangannya. Jadi saya punya pendapat bahwa moral dan prinsip itu harus terus-menerus sesuai konteks, jadi nggak mati gitu aja moral gitu dari tahun ke tahun. Kedua, kita harus ingat bahwa kebijakan pembangunan harusnya mampu dilihat sebagai suatu proses, bukan mengenai target indikator misalnya berjangka 1-5 tahun saja ke depan. Ini artinya kita membicarakan siapa ikut proses dan siapa yang menjaga proses. Dan ketiga, proses apa? Di sini pembangunan itu adalah tentang kemampuan bangsa membangun daya tahan ke depan. Nah, untuk melakukan perubahan kita tidak bisa tergantung pada kebijakan pemerintah tentang ekonomi saja.
Resiliensi membutuhkan unsur dipertahankannya rasa identitas kolektif yang dimunculkan dari rasa percaya pada sistem, baik di pemerintah maupun di masyarakat. Kolektivisme ini yang mendorong tanggung jawab kita dan menciptakan kestabilan sosial. Namun untuk menjadi sehat, kelompok masyarakat harus mempunyai independensi ekonomi. Di sini peran pemerintah sangat penting untuk menciptakan ruang tumbuhnya ekonomi yang beragam. Jadi kebijakan ekonomi lebih dari sekedar distribusi dana bantuan, support kredit, fasilitasi digital UMKM, tapi tentang ruang membangun kapasitas. Sejak reformasi politik yang didahului goncangan ekonomi, salah satu fokus kebijakan negara itu adalah mengatasi kemiskinan. Pemerintah memberikan kredit, pemerintah dari berbagai periode ya, memberikan kredit dan berbagai bantuan sosial. Tetapi sesuatu yang memang urgent ini lama-kelamaan menjadi seperti mengeras, menjadi sesuatu yang terpisah dengan skema transformasi ekonomi yang lebih luas, lebih kompleks, dan membutuhkan kecerdasan wawasan dan soliditas politik dan juga komitmen politik sebenarnya. Mengatasi masalah kemiskinan kemudian menjadi alat legitimasi politik. Menurut ukuran Bank Dunia, 40% masyarakat Indonesia itu masuk dalam kerentanan ekonomi. Ini artinya secara struktural tidak tercipta basis ekonomi inklusif karena masih 40% itu rentan. Padahal mengatasi kemiskinan selalu terkait pada perubahan struktural ekonomi. Misalnya, kemana kelompok yang mau dibantu secara ekonomi dan sosial itu mendapat pekerjaan jika industri kita tidak berjalan baik. Kemudian mengenai UMKM. UMKM memang sering disebut-sebut akan dibantu, tetapi kelihatannya seperti pengetahuannya itu sangat artifisial ya, nggak ada kemampu atau nggak ada usaha untuk memahami secara lebih kompleks. Kemudian juga masalah UMKM itu kita pengen tahu, UMKM itu letaknya hubungannya satu sama lain antara UMKM dan juga dengan ekonomi yang lain itu seperti apa sebenarnya. Ada macam-macam karakter UMKM apa di negara kita dan mana yang mau difokuskan itu misalnya aja. Usulan saya itu ya pertama tentu aja pendekatan manajemen publik pemerintah daerah yang berubah yang bisa engage dan juga sesuai dengan memfasilitasi ruangan penguatan masyarakat ya. Kemudian memperbaiki kualitas dan konteks pendidikan. Nah yang ketiga ini memanfaatkan potensi masyarakat. Misalnya data yang dibuat oleh British Council tahun 2019 itu 1,6% sampai 2,3% individual di Indonesia tuh satu dan lain hal itu terlibat di dalam social entrepreneurship gitu ya. Nah ini kita mau apakan mereka? Social entrepreneurship itu bukan soal bertahan secara ekonomi, tetapi sebenarnya entrepreneurship itu adalah soal memperkuat juga masyarakat lokal atau seputarnya ya, itu namanya social entrepreneurship. Mengapa pemerintah tidak membuat kebijakan sosial untuk memperkuat mereka? Terus untuk dapat menjalankan pembangunan yang adil dan mengembangkan kemanusiaan, saya mendorong negara mengambil kebijakan pendekatan risiko dalam pembangunan. Selain pendekatan yang selalu memang diambil yaitu tentang perbaikan dan kemajuan gitu. Dengan pendekatan risiko, pengambil kebijakan dipaksa melihat berbagai macam kerentanan dan ini untuk titik pijak untuk diatasi. Bagi masyarakat, melihat pola kerentanan akan menjadi semacam pendidikan kewarganegaraan untuk melihat kelompok-kelompok lain di luar dirinya gitu. Selain itu pendekatan melihat resiko sukar ditolak sebagai suatu kenyataan selama belum diselesaikan gitu. Ini akan menjadi semacam justifikasi bagi pengambil kebijakan di pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tidak populer. Ini juga sebagian dari masalah bahwa sistem politik kita tuh sering ngeributin tanpa melihat substansi jangka panjang gitu ya. Nah mungkin itu beberapa hal yang bisa saya respons ke mekanisme sesungguhnya dari keadilan dan kemanusiaan tadi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih Bu Media, saya kira sangat komprehensif. Silakan Bu Haidar. Saya ikut mendukung apa yang menjadi respon Bu Mutia.
ada dua hal yang ingin saya sambung. Yang pertama, memang akhirnya memerlukan kebijakan politik ekonomi yang progresif. Tadi misalkan UMKM dan usaha kecil itu selalu dipandang geraknya artifisial ya. Karena ya posisinya selalu berada di pinggiran dari struktur gitu ya. Kami dulu tahun 80-an sampai 90 itu aktif di LSM di Jogja, di Dua Horticultural Institute. Kalau di Jogja ada PPKLY itu, Pusat Pedagang Kaki Lima itu masih ada. Itu kami waktu itu merasakan bahwa kaki lima dan usaha-usaha kecil itu ya namanya juga kaki lima kan. Dia berada di pinggiran, berada di trotoar kan. Waktu itu gagasan-gagasan kita mestinya dia harus menjadi bagian dari policy state dan jangan dianggap sektor informal. Dia harus menjadi sektor formal gitu ya. Kalau kita merujuk ke pasal 33. Nah, maka ketika Presiden Jokowi menggagas New Economic Policy, itu sebenarnya bisa nyambung dengan catatan bahwa implementasinya harus dalam kebijakan-kebijakan yang progresif, berani gitu kan. Tetapi jangan trickle down effect gitu kan, karena ya cuma netes-netes kecil itu ya nggak cukup. Dan di situ negara, seperti juga tawaran gagasannya Bung Hatta, harus terlibat lebih jauh untuk mengkoneksikan antara yang besar dan kecil dengan langkah yang progresif. Nah, bagaimana langkah progresif itu tugas para ahli untuk kemudian merumuskan tawaran kebijakan. Kalau tambal sulam kemudian diberi pinjaman kecil-kecil ya bisa bertahan, tetapi tidak mengubah struktur bangunan ekonomi Indonesia yang mestinya yang menjadi tuan di negeri kita ini adalah ekonomi rakyat, tetapi bukan ekonomi kerakyatan dalam konstruksi yang pinggiran. Jadi ekonomi kerakyatan yang menyatu dengan negara itu ya. Jadi, nah yang kedua, saya setuju bahwa proses membangun itu long term. Yang penting kita belajar dari kesalahan. Toh misalkan ketika kita bicara oligarki itu kan sumbernya juga tidak saat ini saja, sejak Orde Baru dan seterusnya ya. Tetapi kita harus punya rancang bangun yang jelas. Ekonomi konglomerasi ini harus punya tempatnya yang pas di Republik ini. Seperti apa? Soal sistem, soal solusinya saya yakin mesti ketemu gitu ya. Tetapi ruangnya harus dibuka. Dan yang membuka ruang ini harus negara, harus pemerintah. Termasuk DPR harus diajak bicara soal ini. Jangan terus sibuk memproduksi undang-undang yang undang-undang itu juga banyak masalah gitu kan. Itu kan nambah beban Indonesia. Dalam logika agama kan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali pada diri kamu. Dan jika kamu berbuat buruk, keburukan itu pun akan kembali pada kamu. Jadi kalau kita bikin policy politik, ekonomi, budaya, perundang-undangan yang atas nama kemenangan mengambil keputusan, suara lain tidak kita hiraukan itu ya. Hatta dia benar. Ingat bahwa ini akan melilit leher bangsa ini. Maka perlu akal jernih, perlu hati yang ruang terbuka, kemudian kembali pada gagasan awal. Jangan-jangan kita ada salah langkah. Maka tawaran kami, Muhammadiyah misalkan menulis 2 buku, saya pikir teman-teman juga terlibat tentang rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang with meaning, yang punya makna, punya nilai. Nah, rekonstruksi itu ya meniscayakan kita meninjau ulang apa yang sudah terjadi untuk kemudian kita bikin sesuatu yang lebih baik. Tetapi juga harus ada pijakannya. Pijakannya misalkan bahwa tren setiap negara, bangsa untuk maju bidang ekonomi kecenderungannya kan kapitalistik. Tetapi ya jangan kemudian seperti sekarang ini.
pintu terbuka yang begitu leluasa, yang hukumnya adalah hukum Darwinian. Struggle of itu, siapa yang kuat dia yang menang dan menguasai. Atau bahkan mengikuti hukum Hobbesian, homo homini lupus, yang kuat menjadi serigala bagi yang lemah. Jadi perlu ada sistem, kan sistem itu hadir untuk membangun tatanan, yang tatanan ini bisa mengeliminasi hal-hal yang buruk dan kemudian memberi ruang hal-hal yang baik gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, kita tidak bisa copy paste dari pola-pola yang sudah terjadi di negara lain hatta dia maju. Dulu kan perdebatan di BPUPK sebenarnya titik tengah dari sosialisme dan kapitalisme sebenarnya. Indonesia mengambil itu. Dan warnanya jelas. Coba lihat misal sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan itu jelas sekali. Seperti yang disampaikan Bung Hatta. Politik juga sama. Ada 3 aspek yang membingkai itu. Kerakatannya adalah demokrasi, thus dia inklusif, dia terbuka, dia meletakkan kesetaraan tanpa diskriminasi. Tapi di situ ada hikmah kebijaksanaan, ada permusyawaratan. Berarti politik tidak bisa menang-menangan. Hatta dia atau siapapun dia atau kelompok manapun memang karena kekuatannya dia menang. Gitu. Tetapi ingat, sila keempat itu mau kita apakan? Musyawarah perlu, kita dengar. Gitu. Jadi maka rekonstruksinya with meaning. Maknanya apa? Ya minimal 3 nilai yang hidup di Indonesia. 1 Pancasila, 2 agama, yang ketiga kebudayaan luhur bangsa. Ini yang bisa menjadi fondasi kita sebagai sebuah bangsa yang punya dan memiliki identitas. Saya pikir itu jalan kita ke depan, dan saya optimis kalau kita mau dialog. Bila perlu mungkin jelang 2024 ada kita buka dialog nasional tentang problem ekonomi, budaya dan politik seperti yang kita diskusikan pada malam hari ini yang waktunya tentu terbatas. Terima kasih. Silahkan kepada Ibu. Pak Haidar, terima kasih banyak untuk pidatonya tadi. Dan kita agak khawatir Mas gitu ya. Pada saat berbagai permasalahan berat disampaikan dengan pelan, dengan santun, itu semakin dalam permasalahan itu sebenarnya harusnya kita pahami. Bayangkan oligarki yang terjadi disampaikan dengan halus oleh Pak Haidar. Itu menjadikan kita semestinya merenung bahwa demikian dalamnya sebenarnya permasalahan kita. Nah, penguasaan ekonomi oleh hanya segelintir orang yang diakibatkan oleh kebijakan. Ini kan permasalahan yang bukan sepele. Tadi disampaikan Pak Haidar, ratusan undang-undang yang tercipta sebagiannya karena korupsi. Korupsi bukan lagi berapa persen APBN yang dikorupsi, tetapi korupsi untuk mengalihkan arah kebijakan ekonomi. Dan itu kemudian tadi istilah yang digunakan Pak Haidar, mengikat leher kita. Kalau saya biasanya menggunakan istilah mengerangkeng kita. Ya, energi yang kita gunakan untuk menghasilkan regulasi ternyata memerangkap kita sendiri. Itu juga permasalahan besar. Tadi juga Buya menyampaikan tentang kesenjangan. Kesenjangan yang kita hadapi memang tidak main-main. Ya, kalau kita bicara tentang kesenjangan di dalam memperoleh pendidikan. Sampai kita hampir berusia 78 tahun, 40% penduduk Indonesia pendidikannya hanya SD. Menurut saya itu adalah kesenjangan yang luar biasa. Kesenjangan lain kalau kita melihat dari kesempatan untuk berbelanja. Artinya kesempatan memiliki kue ekonomi, menikmati kue ekonomi.
Saat ini 40% kelompok bawah, mereka hanya membelanjakan kurang dari 15%. Ini juga ukuran yang lain, artinya pada saat angka-angka itu menunjukkan bahwa kita memang menghadapi permasalahan di dalam ekonomi sosial. Tetapi sebaliknya, hari-hari kita juga mendengarkan bahwa ada optimisme, pertumbuhan ekonomi kita masih 5%. Kalau kita melihat tadi pertumbuhan ekonomi, kalau kita lihat dari tahun 70-an sampai tahun 2000-an, 2020, kita baru bisa melihat bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi kita itu rata-ratanya semakin menurun. Dari kita bisa mencapai 8%, sampai kita sekarang ini hanya sekitar 5%. Seolah-olah kemudian pembelaannya adalah ya memang kita maksimalnya 5%. Kita lupa potensi besar yang tadi disebutkan oleh Buya, bahwa kita ini punya potensi yang sangat besar. Malam ini kita berdiskusi bagaimana kita akan memotong, menganalisa permasalahan ekonomi yang tadi disebutkan sangat komprehensif oleh Pak Haidar tadi untuk Indonesia ke depan. Saya sangat sepakat bahwa pembangunan kita ini tanpa roh. Jadi kita bekerja keras tetapi tanpa jiwa. Kalau kita bicara jiwa, maka kita bicara tentang pendiri bangsa. Sering saya dikoreksi, diprotes, tahun 2023 gitu loh Bu. Kenapa kita masih bicara tentang konstitusi? Padahal itu adalah janji suci, janji luhur kita. Dan sampai hari ini itulah yang masih harus menjadi referensi kita di dalam pembangunan. Nah tadi Pak Haidar menyampaikan bahwa pemerintah atau negara ini berkewajiban untuk memajukan, mensejahterakan, mencerdaskan rakyat. Dan saya rasa kalau kita bicara tentang bagaimana membangun ekonomi dan sosial, kita tidak cukup bicara pasal 33. Paling tidak ada 6 pasal yang nanti pasal-pasal itu harus diturunkan dengan kebijakan-kebijakan yang memiliki roh seperti asal dari kebijakan tadi. Yang pertama adalah pasal 23 tentang APBN, 27 tentang lapangan pekerjaan, 28 tentang pemenuhan kebutuhan dasar, 31 tentang pendidikan, 33 tentang ekonomi, 34 tentang fakir miskin. Nah jadi kalau satu hal tadi sudah disebutkan dengan sangat jelas oleh Pak Haidar tentang pasal 33. Pasal 33 kita sekarang ini baru menjadi cap. Tetapi rohnya belum. Karena ada 2 roh di dalam pasal 33 paling tidak. Yang pertama adalah tadi disebutkan berkali-kali oleh Pak Haidar. Negara menyusun sistem ekonomi. Tapi sekarang tidak pernah ada sistem ekonomi yang disusun oleh negara. Apakah masih ada kesempatan? Sangat sempat. Kemudian yang kedua adalah kepemilikan. Tetapi kita tahu kita sekarang sangat liberal. Pak Haidar berkali-kali menyebutkan kita sangat liberal termasuk di dalam ekonomi. Sehingga tidak bicara lagi tentang kepemilikan. Akhirnya sumber daya alam yang semestinya dikuasai negara hanya dikuasai oleh segelintir orang. Sehingga ada orang yang super duper kaya. Gitu. Karena apa? Menguasai sesuatu yang semestinya tidak boleh dikuasai oleh mereka. 2 hal ini saya rasa menjadi catatan yang sangat penting bagi kita. Nah, pasal-pasal ini tadi yang saya sebutkan harus diturunkan dengan kebijakan-kebijakan yang dengan roh yang sama. Antara lain adalah pasal 23 Pak, tadi yang saya sebutkan tentang APBN yang itu harus untuk mensejahterakan. Kalau kita bicara APBN berarti kita bicara 2 hal. Satu adalah penerimaan, yang kedua adalah belanja. Dua-duanya harus adil. Penerimaan negara tidak boleh menyerap kemampuan masyarakat untuk bisa bertumbuh. Oleh karena itu mestinya sumber penerimaan negara adalah sumber yang adil. Sumber yang adil itu apa? Itu adalah pajak. Jangan mengambil sebelum mereka menghasilkan kan. Nah bahkan
pajak pun semestinya kita pilih pajak yang paling adil. Bukan PPN, tetapi adalah PPH. Gitu. Tetapi sekarang kalau kita lihat PPH, kita lihat rasio pajak kita menurun dari tadinya kita sudah sempat 14%, sekarang hanya 8%. Ya, akhirnya yang paling mudah apa? PPN. PPN itu seperti skaklar. Pada saat kita menyalakan, mau kaya mau miskin mereka akan terkena. Tapi itu adalah sumber pendapatan yang paling mudah. Demikian juga dari sisi belanja. Belanja yang pro rakyat itu bukan kita membuat konsep bantuan sosial yang komprehensif, bukan. Tapi bagaimana kita menyusun belanja agar tadi yang disebutkan oleh Pak Haidar, semua terlibat di dalam kegiatan ekonomi. Sustainable yang tadinya miskin menjadi tidak miskin lagi. Nah saya rasa banyak hal lainnya yang anak-anak muda juga harus tahu bahwa kita bisa menurunkan dari pasal itu menjadi kebijakan-kebijakan yang memiliki roh. Termasuk pasal 27, udah jelas konstitusi memiliki kewajiban, mewajibkan pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan. Tidak hanya lapangan pekerjaan, tapi untuk penghidupan yang layak. Tapi apa yang terjadi sekarang ini, kebijakan tentang ketenaga kerjaan kita menjadi pasar tenaga kerja yang liberal. Sehingga orang bisa mendapatkan pekerjaan dengan cara berkompetisi. Lupa bahwa sebenarnya konstitusi itu menjamin itu adalah hak. Kita juga sekarang menghadapi liberalisasi pendidikan. Ya, pendidikan tidak lagi menjadi hak karena kita harus berkompetisi untuk bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kita tahu dalam teori ekonomi, ya, fungsi produksi, output itu sangat tergantung salah satunya adalah dengan teknologi, dengan knowledge. Kalau masyarakat kita tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, ya maka kesenjangan itu akan tetap terjadi. Jadi masih ada hal-hal lain yang bisa kita. Yang terakhir saya rasa satu hal yang tadi disampaikan oleh Pak Haidar adalah ini Indonesia. Karakteristik Indonesia itulah yang harus menjadi dasar bagi kita untuk membangun ekonomi yang berkeadilan. Apa itu? Kita harus paham bagaimana struktur masyarakat kita. Kita harus paham bagaimana struktur ekonomi kita. Sehingga pilihan-pilihan kebijakan ekonomi itu harus menyesuaikan dengan struktur masyarakat yang ada. Kalau 40% masyarakat tadi pendidikannya rendah dan mereka bekerja di pertanian, semestinya kebijakan ekonomi kita harus menyesuaikan dengan mereka. Gitu. Nah jadi kita tetap harus menyesuaikan semua kebijakan ini untuk menuju Indonesia Emas 2045. Waktu kita tidak panjang, Indonesia Emas tinggal 22 tahun, reformasi saja begitu saja hilang, itu 25 tahun. Ya, 2030 kita akan menuju kepada aging population. Ya, walaupun kita sekarang udah G20, ya, negara besar dunia, tapi kita punya PR, pendapatan per kapita kita itu adalah mendekati lower middle income country. Nah, jadi saya rasa Pak Haidar terima kasih tadi sudah memberikan beberapa pancingan-pancingan yang itu menjadi pemikiran kami juga untuk bisa merumuskan sesuatu kebijakan yang tetap tegak lurus kepada apa yang dicita-citakan untuk menuju kesejahteraan pada semua. Dan ini menjadi tantangan besar saya rasa bagi semua pihak. Terima kasih. Terima kasih Bu Hendri. Ini betul-betul bukan hanya komprehensif tapi excellent. Saya belajar banyak dari komentar yang cukup konstruktif, produktif, terutama untuk menata Indonesia ke depan. Saya nambah sedikit aja. Jadi belajar dari negara bagian Massachusetts, itu daerah-daerah yang relatif tertinggal, negara hadir untuk menyediakan sekolah-sekolah terbaik untuk kaum fakir miskin. Dan itu gratis.
Jadi sekolah-sekolah terbaik itu justru didirikan antara lain di kota-kota di mana basis kriminalitas, basis kemiskinan, dan seterusnya itu cukup tinggi. Nah, saya membayangkan, mungkin ini titipan untuk Pak Presiden melalui Mas Arief, adalah keberpihakan pada kaum fakir miskin itu diwujudkan secara konkret, bukan hanya dalam bentuk bantuan tunai langsung, which is good, tetapi kata Paus Fransiskus adalah dengan memberikan pekerjaan, karena dengan begitu mereka bisa hidup secara layak. Sebenarnya konstitusi yang seperti disampaikan oleh Bu Henry tadi, itu semua udah terang benderang. Tinggal eksekusi menurut saya. Saya kira itu tambahan saja, biar kelihatan saya punya fungsi yang lebih baik dari sekedar moderator. Beliau yang akan memberikan jawaban yang komprehensif. Silakan, Buya. Saya tambah bahagia karena Mas Sukidi yang ahli tafsir Al-Quran itu malah fasih ekonominya setelah ketemu yang bertiga ini. Setelah Mbak Henry tadi menjelaskan dan Mbak Mutia, belum Mas Arief nanti. Dua hal saja respon tambahan itu ya dari Mbak Henry. Yang pertama, satu pasal saja yang 33 kan kita masih distorsi kan. Kalau kita punya political will yang bagus, yang kuat ya, undang aja seluruh ahli ekonomi, kemudian praktisi dan semua pihak lah gitu yang bagaimana 6 pasal penting ini direkonstruksi untuk menjadi sebuah policy strategis termasuk untuk Indonesia emas di bidang ekonomi. Tapi jangan biarkan pasal-pasal itu terkelupas begitu saja. Nah, agar kita punya komitmen kuat untuk membangun Indonesia itu secara bersama, termasuk di politik. Memang kita tidak bisa lagi surut ke belakang ya. Ada yang memang tawarannya kembali ke UUD 45 yang asli dan sebagainya. Kembali ke belakang juga bukan pilihan yang mudah gitu ya. Tapi coba rekonstruksi lagi lah. Sila keempat ditambah dengan pasal-pasal mengenai politik di konstitusi kita dan di pembukaan undang-undang, lalu dari situ kita punya kesadaran baru, oh ada yang keliru dalam membangun sistem politik yang sekarang. Nah oke, ketika masuk poin demokrasi di pasal 33, kalau agama kan mengajarkan khairul umur awsatuha, gitu ya. Jalan terbaik adalah yang tengahan, kalau udah itu pilihannya, maka jangan biarkan yang besar itu kemudian terus membesar dan yang kecil artifisial gitu ya. Jadi tadi gitu ya. Nah, saya percaya dan saya mulai juga mendengar bahwa mereka yang di usaha-usaha ekonomi besar itu juga ada political will dan ada niat baik untuk mereka berbagi gitu ya. Tapi mereka juga mengeluh soal birokrasi macam-macam gitu ya. Soal korupsi dan macam-macam ya. Ini penting untuk kita rekonstruksi gitu ya. Dan perlu ahli-ahli dan pemikir-pemikir strategis tentang Indonesia ke depan. Nah yang kedua, kita tidak naif. Kita akui parameter-parameter yang menjadi baku, misalkan kesenjangan diukur dari Gini rasio, misalkan kan gitu kan, oke kita terima. Kemudian tingkat pertumbuhan adalah bagian dari kemajuan sebuah bangsa dalam bidang ekonomi. Soal nanti berapa ya, sekarang 5,1 dan seterusnya misalkan. Kita akui gitu ya. Kemudian juga bahwa pajak adalah bagian dari kehidupan negara modern yang demokratis, bahkan mulai ada pergeseran ke pajak progresif gitu ya. Tetapi di luar angka-angka itu kan ada realitas kehidupan yang kualitatif. Jadi kami yang sering turun ke bawah gitu ya, pergi ke perbatasan di Merauke sana, ketika pulang dari perbatasan itu lihat saudara-saudara kita yang jalan kaki dengan tubuh yang
ya menggambarkan jauh dari kesejahteraan. Dari situ kita bisa sampai pada kesimpulan ada dimensi kehidupan ekonomi, kesejahteraan, dan lain sebagainya yang tidak bisa sekedar diukur dari aspek-aspek kuantitatif. Nah, kemudian yang kedua bahwa parameter-parameter ekonomi itu juga kan terkait dengan parameter yang lain. Kalau kaum Weberian itu kan economic is politics, politik is economic gitu kan. Jadi tadi ya ketika kita sukses di bidang pertumbuhan, hati-hati bahwa di balik itu ada korupsi kan gitu loh. Kemudian soal pajak misalkan, pajak progresif itu jangan sampai juga berlaku hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Belum soal bias ya. Orang bayar pajak, tahu-tahu kemana sih nasib yang kemarin heboh 349 triliun itu kan gitu kan. Itu ya. Jadi orang kan akan terus bertanya kemana dan apa nasib dari status uang ini gitu ya. Teori kan bisa bermacam-macam mengkonstruksi ini kan. Tapi ingat di balik paradigma, di balik teori apapun politik, ekonomi, ada realitas kehidupan yang tidak bisa kita kamuflase. Ya, jadi ini persoalan yang harus dijangkau oleh para pemegang policy, dan masih ada waktu kita untuk mencoba merekonstruksi lagi, termasuk kita meletakkan setiap aspek kehidupan ini dalam satu relasi yang terkoneksi agar tidak terjadi paradoks itu yang saya tulis di situ, terjadi paradoks. Jadi orang mengakui kesalahan, tetapi dari kesalahan itu kita berbuat menjadi yang terbaik gitu ya. Jadi ada saatnya kita rekonstruksi semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Saya sengaja mendahulukan Ibu Metia dan Ibu Hendri. Pertama tentu saja untuk menunjukkan kesadaran gender saya. Tapi lebih dari itu sebenarnya ini yang terakhir dari Mas Arief Budimanta. Saya udah batin, jangan-jangan ada arahan dari Bapak Presiden yang disampaikan melalui beliau. Jadi kita kasih kesempatan pada beliau untuk memberikan apresiasi, respon, dan bahkan mungkin solusi, dan sekaligus pertanggungjawaban atas apa yang terjadi. Silakan Mas Arief. Terima kasih Mas Sugidi, Pak Haidar, terutama yang telah menyampaikan pandangan ataupun gagasannya tentang Republik pada saat ini dan masa yang akan datang. Apa yang disampaikan oleh Pak Haidar dalam perspektif gagasan tadi itu menurut pandangan kami itu adalah sebuah gagasan yang reflektif, konstruktif, tapi juga sekaligus memberikan banyak solusi. Ya. Nah, di awal penyampaian gagasannya, Pak Haidar memulai dengan perlunya kita adanya satu kesinambungan gagasan. Kalau dalam ekonomi kesinambungan gagasan itu ataupun dalam pengetahuan kita bisa sebut dengan konsepsi, paradigma ataupun nyawa seperti yang disampaikan oleh Pak Supomo ataupun filosofi Groundslah seperti yang disampaikan oleh Bung Karno. Dan untuk itu, menurut saya kesinambungan gagasan itu titik temunya kita sudah sepakat semua, Pancasila. Itu yang pertama. Kalau kemudian Pancasila ini kita jadikan landasan tindakan dalam beraktivitas ekonomi, maka setidaknya ada 3 dimensi yang menyertai. Pertama tentu dimensi material, seperti pelajaran-pelajaran ekonomi pada umumnya yang dipelajari.
yang mengutamakan terutama adalah akumulasi surplus, itu dimensi material. Tetapi Pancasila juga melihat ada dimensi yang kedua dalam tindakan ekonomi, yaitu dimensi sosial. Yaitu apa? Dimensi redistribusi. Ya, jadi surplus harus diredistribusi. Surplus harus direalokasi. Gitu. Nah, dimensi yang ketiga adalah dimensi moral, dimensi profetik, ataupun dimensi agama. Sila 1 mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau 3 dimensi ini menjadi landasan dalam melakukan tindakan ekonomi, maka kita secara kebangsaan tidak memiliki problematika keadilan maupun kemanusiaan dalam menjalankan kehidupan ekonomi. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal keadilan dalam perspektif ruang, ya, karena ini penting. Satu dalam perspektif ruang global, yang kedua dalam perspektif ruang nasional. Kenapa global menjadi penting dalam kehidupan ekonomi? Karena ekonomi itu mensyaratkan interkoneksi. Ada distribusi barang dan jasa, kemudian ada aliran, ada input, ada output, begitu, termasuk interkoneksi terkait dengan modal. Nah, kalau kemudian proses interkoneksi ini hanya dilandasi oleh akumulasi surplus, maka kemudian dia akan menjadi problematika bagi kemanusiaan dan keadilan. Di pembukaan Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa Indonesia yang merdeka itu memiliki kewajiban untuk ikut serta, ya, melaksanakan ketertiban dunia. Ikut serta, jadi aktif melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, saya mengkaitkan langkah dan kebijakan progresif yang disampaikan oleh Pak Haidar, itu tidak bisa hanya dikerjakan pada ruang nasional. Karena kita bicara keadilan bukan hanya dalam perspektif nasional, tetapi dalam perspektif interkoneksi itu ada yang disebut dengan keadilan global. Maka diperlukan solidaritas progresif antar pelaku-pelaku ekonomi. Dan itu misalnya salah satu yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini yang direpresentasikan oleh Pak Presiden Jokowi dalam pertemuan G7 kemarin di Jepang. Nah, ini sekaligus pertanggungjawaban Mas Sukidi. Nah, sekarang masuk kepada perspektif ruang nasional, keadilan dalam perspektif ruang nasional. Kita tahu bahwa Pancasila sebagai nyawa ataupun sebagai tindakan ekonomi itu harus bertransformasi. Kita mengenal bahwa Pancasila sebagai katakanlah misalnya kesadaran diskursus harus ditransformasi menjadi praksis, menjadi tindakan. Nah, tindakan itu yang kita sebut proses transformasi struktural. Transformasi struktural itu, kalau katanya Bu Henry atau katanya Pak Haidar tadi mengutip pasal 33, perekonomian disusun. Nah, yang dimaksud dengan disusun itu, itulah yang kita katakan dengan transformasi struktural. Menyangkut 3 hal. Pertama, struktur itu menyangkut pelakunya. Kemudian yang kedua, kebijakannya. Kemudian yang ketiga, alokasinya. Alokasi sumber daya dalam hal ini. Karena kalau kita bicara mengenai ekonomi, bicara mengenai keadilan, maka kemudian kita bicara juga mengenai alokasi dan distribusi. Dalam perspektif 3 hal tadi itu, satu tadi soal pelaku, kemudian yang kedua soal sumber daya, kemudian yang ketiga kebijakan. Ini setidaknya kita dapat melihatnya sekarang dalam 3 ciri. Pembangunan ataupun yang disebut oleh Pak Haidar tadi, New Economic Policy
Apa itu New Economic Policy? Cirinya. Yang pertama adalah asymmetric development. Jadi kalau kita melihat program-program pemerintah pada saat ini seperti kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pinter, begitu, itu bagian daripada asymmetric development. Bagian dari keberpihakan untuk mengangkat kaum yang fakir. Negara hadir di situ. Dan hasilnya kita lihat misalnya pada tingkat pendidikan, lama orang bersekolah, sudah ada perbaikan. Kalau dulu misalnya mungkin 8 tahun, sekarang udah 9 tahun. Tapi ini memang membutuhkan kerja yang lebih progresif lagi. Ciri yang kedua adalah capital reform. Capital reform ini menyangkut akses dan aset, termasuk peningkatan capability bagi manusia-manusia Indonesia yang diharapkan dapat bergerak dan bersaing berbasis kekuatan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Tetapi di samping itu, secara fisikal, ya capital reform itu juga diikuti dengan redistribusi kekuatan modal yang hadir melalui negara. Contoh misalnya pemberian suku bunga kredit yang rendah pada saat ini untuk sektor-sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Malah sampai 3% untuk yang super mikro. Nah, redistribusi aset-aset tanah yang diberikan langsung kepada masyarakat. Legalisasi tanah yang diberikan langsung kepada masyarakat, dan itu jumlahnya udah jutaan sertifikat. Kemudian yang ketiga adalah berbasis nilai tambah. Nah, ini yang berbasis nilai tambah itu, tadi dikatakan oleh Pak Haidar bahwa mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kita menghadapi situasi ruang global juga terhadap kebijakan yang kita ambil. Misalnya oleh Uni Eropa kita dianggap tidak fair dalam melaksanakan kebijakan perdagangan. Ketika kita mengambil posisi untuk meningkatkan nilai tambah dalam hilirisasi misalnya nikel. Jadi menurut pandangan kami ya, dalam ruang-ruang global, koeksistensi mengenai apa yang kita sebut dengan keadilan ekonomi, keadilan sosial, itu juga harus ada semacam pertemuan-pertemuan gagasan ataupun pemikiran. Kalau tidak, maka kemudian kekuatan kapital akan terus menembus ruang-ruang nasional. Dan disinilah memang diperlukan satu solidaritas, ya bukan hanya solidaritas nasional, tetapi juga satu solidaritas global agar kemudian aspek keadilan dan kemanusiaan itu bukan hanya menjadi PR kerja kita bersama di dalam negeri, tetapi itu juga adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan secara progresif di luar. Dan saya rasa para founding fathers itu sangat menyadari itu, karena berangkat dari gagasan dan pemikiran kolonialisme dan imperialisme dan kapitalisme. Jadi itu nggak bisa saling berkelindaan begitu antara global dan nasional. Dan saya rasa apa yang dikutip sejak awal tadi oleh Mas Sukidi tentang pemikiran ekonom Stiglitz, saya rasa juga kritik dia terhadap globalisasi juga sangat tajam dalam hal ini. Saya rasa mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon pandangan, penguatan ataupun respon dari Pak Haidar tentunya. Terima kasih. Berangkat dari dasar kebijakan New Economic Policy itu, yang kita harapkan bergerak lebih maju lagi. Nah itu Mas Arief. Jadi bergerak lebih maju lagi, lebih progresif lagi, karena memang fondasinya kalau memang di situ itu udah bagus. Nah, kenapa kita berharap lebih progresif lagi? Itu pertama,
kita punya potensi besar kan sebagai negara besar, sehingga di dalam menghadapi entah itu tekanan maupun juga ekspansi dari tingkat global itu kita punya inner dynamic yang kuat sebenarnya. Dan kuncinya sebenarnya bukan di policy ekonominya, tapi political will-nya. Kemudian yang kedua, kenapa ada kehendak untuk lebih progresif, itu ada dinamika yang di luar itu yang perlu menjadi variabel yang masuk di dalam new economic policy itu. Apa itu ya? Daya tahan masyarakat kita ya, termasuk dalam menghadapi pandemi gitu ya. Sebenarnya kan itu menjadi kekuatan yang membuat kita tidak masuk dalam ambang krisis. Hatta di saat Sri Lanka sekarang seperti itu ya. Itu karena daya tahan masyarakat kita yang memang kuat prihatinnya kan gitu ya. Tapi ini harus dikapitalisasi menjadi ekonomi produktif dan mereka juga jangan sampai menghadapi arus besar yang tadi masuk ke Indonesia lewat kapital, lewat investasi yang mungkin uncontrolled gitu ya. Kemudian juga lewat impor berbagai macam barang yang masuk dalam lingkaran mafia yang tidak mudah diberantas. Gitu. Nah, kekuatan ekonomi mikro kecil ya, oke. Dukungan, bantuan, subsidi, dan berbagai kebijakan imperatif sudah. Tapi menghadapi gelombang ini mereka nggak akan kuat. Nah, di sini negara harus hadir, lebih jauh lagi. Gitu ya. Nah, yang terakhir ya beban Indonesia. Utang harus ada ambang batas, gitu ya, misalkan. Jangan sampai nanti melebihi takaran yang kemudian berat. Yang kedua kan ada proyek-proyek nasional yang semula aman lalu menjadi bebannya tambahan, investor tidak masuk dan macam-macam. Ini juga kan nanti bisa masuk ke anggaran belanja negara dan jadi beban baru gitu kan. Jadi ada banyak hal yang juga perlu menjadi perhatian dan yang terakhir yang seperti kami diskusikan tadi awal, saya pikir Mas Arief bisa menyerap lebih jauh dan mendiskusikan dengan teman-teman bagaimana UMKM dan pilar ekonomi konstitusi, ekonomi kerakyatan, saya pikir tidak ada salahnya juga menyebut ekonomi pribumi gitu ya, sebagai sesuatu yang demokratis saja gitu ya. Jadi itu masuk di dalam bangunan ekonomi nasional yang memang kokoh pondasinya. Oke, kita tidak berharap 1-2 tahun ini, tapi taruhlah ke Indonesia Mas, itu masih ada waktu kita meletakkan pondasi itu. Karena kita tidak bisa melepaskan semua hal itu pada pelaku-pelaku ekonomi pasar dan lain sebagainya. Negara harus hadir di situ. Dan kalau kita mendiskusikannya secara terbuka dan semua ikhlas demi Indonesia ke depan, saya pikir akan banyak energi positif dari para pelaku, baik yang ekonomi kecil tapi menguasai, mau lebih-lebih dari para pelaku ekonomi yang sekarang sedang bangkit ya. Banyak anak-anak bangsa kita yang mungkin sebaya Mas Arief dan semuanya, yang dia ingin menjadi bagian dari membangun Indonesia lewat ekonomi yang memang ekosistemnya sehat dan mereka terlindungi oleh negara. Mungkin saya pikir di situ yang perlu menjadi agenda bersama. Terima kasih. Terima kasih. Kita di penghujung acara, saya mohon Buya Haidar untuk memberikan closing statement. Kenapa kita perlu untuk menengok kembali, merenungkan kembali dan mentransformasikan gagasan-gagasan dasar dari para pendiri negeri ini dan jiwa dari perjalanan perjuangan
bangsa kita yang sudah ratusan tahun ini, agar kita bisa merawat Indonesia ini lalu membesarkannya menjadi negara besar. Dan ruang untuk itu terbuka, potensi itu untuk terbuka. Nah, yang perlu kita cermati dengan seksama itu adalah pertama pragmatisme yang bisa membuat kita legs dari ide-ide dasar dan gagasan dasar itu. Yang kedua disorientasi akibat dari kita terlalu pragmatis di dalam berbangsa, ya. Ibarat kisah Abu Nuwas tentang seseorang yang sedang sibuk mencari barang yang hilang di halaman rumahnya sendiri. Kemudian ditanya tetangganya, "Sedang apa kamu, hai Fulan?" "Aku sedang mencari barangku yang hilang." "Kira-kira di mana hilangnya?" "Di dalam rumah." "Tapi kenapa engkau cari di luar?" "Karena rumahku gelap." Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Haidar atas pencerahannya yang sangat konstruktif malam ini. Saya mengundang 3 panelis untuk ke panggung dan juga kepada Mas Andi Budiman dan sekaligus Mas Budiman Tanirejo untuk ke panggung. Kita tutup Gagasari episode ketiga ini dengan pertama mengaturkan rasa terima kasih kepada Buya Haidar atas pencerahannya, juga kepada 3 panelis yang begitu produktif, komprehensif dan mencerahkan untuk kemajuan Indonesia, dan juga kepada Mas Budiman dan sekaligus Mas Andi yang telah mempertemukan kita semua dalam forum Gagasari ini. Ini setitik sumbangsih kita untuk Indonesia maju, sekaligus untuk menjiwai pikiran-pikiran brilian dari para pendiri bangsa, amanah kemerdekaan, amanah proklamasi, amanah konstitusi, agar kita semua terikat pada konstitusi untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, demokratis untuk menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih, saya sebagai host dan moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Kompas Gramedia mengaturkan rasa terima kasih kepada seluruh hadirin yang semua, terutama kepada keluarga besar Muhammadiyah, karena malam ini kami dapat berioni atas kebaikan Kompas Gramedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.